dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah quantity dan equity. Pembelajaran kelas rangkap dapat memungkinkan kita sebagai guru untuk memenuhi asas jumlah atau quantity dan pemerataan atau equity, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil hingga ke pelosok dan kantong-kantong permukiman yang terbesar. Kemudian yang kedua, alasan atau tujuan secara ekonomis. Biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah akan lebih sedikit atau lebih kecil. Dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit atau terpencil. Kemudian alasan pedagogis. Pembelajaran kelas rangkap mampu meningkatkan kemandirian siswa serta mendorong siswa untuk lebih aktif. Siswa akan lebih banyak diberikan tugas secara individu atau tugas berpasangan dan tugas berkelompok. Jika siswa mengalami keterlambatan atau kesulitan, maka siswa yang lebih unggul atau lebih pandai mampu membantu siswa lain yang tertinggal. Kemudian yang terakhir, tujuan secara keamanan. Dengan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan sekolah yang mampu dijangkau oleh siswa secara mudah, sehingga kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan kecelakaan menjadi berkurang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap terbagi menjadi 4. Yang pertama, keseramakan kegiatan pembelajaran. Prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran yang terjadi secara bersama atau serempak. Namun, walaupun serempak, harus bermutu dan bermakna, agar tujuan yang sesuai kurikulum dan kebutuhan siswa dapat tercapai. Kemudian yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Siswa harus menghayati pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum atau yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Antara lain kemampuan berpikir kritis, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Prinsip yang ketiga adalah kontak psikologis guru dan siswa yang berkelanjutan. Guru mampu melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengolahan yang tepat. Tindakan instruksional adalah tindakan yang berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum, contohnya menjelaskan, memberi tugas, dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan tindakan pengelolaan adalah tindakan yang berkaitan dengan penciptaan dan pengembalian kondisi kelas yang optimal. Prinsip yang keempat adalah adanya pemanfaatan sumber secara efisien. Dalam pembelajaran kelas rangkap, sumber dan peralatan serta sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara efisien. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 akan dijelaskan oleh Mbak Ribhanatun. Monggo, Mbak. Kegiatan belajar 2 ya? Iya. Ya, untuk modulnya berarti berada di modul 1.16. Kita sama-sama buka di halaman 1.16. Kegiatan belajar 2 yaitu gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan. Nah, yang A, bagaimanakah gambaran PKR yang ideal dan praktik yang terjadi di lapangan? Yang pertama yaitu suasana kelas yang hidup, murid tampak ceria. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan pertanyaan yang mampu membangkitkan semangat siswa. Nah, maksudnya apa? Suasana kelas yang hidup, murid tampak ceria di awal pelajaran seperti yang ada di cerita kotak 4A dan 4B. Di situ ada Pak Ade dan Ibu Neneng yang bertanya
akan tetapi hampir sama sekali tidak berkaitan dengan pembelajaran hari itu. Maksudnya yaitu, jadi Pak Ade dan Bu Nenek yang ada di cerita 4A dan 4B itu sebelum memulai pembelajaran, Pak Ade dan Bu Nenek bertanya terkait hal di luar pembelajaran agar apa? Agar suasana di kelas itu menjadi hidup. Kemudian anak-anak juga menjadi ceria. Nah, mungkin salah satu manfaat dari ini yaitu bagi anak yang apa namanya ya, pendiam pun mungkin nanti akan mau menjawab pertanyaan seorang guru karena memang bukan pendiam saja tetapi yang kurang pintar maksudnya ya. Jadi anak yang kurang pintar pun akan merasa pede menjawab pertanyaan seorang guru karena pertanyaan di awal itu di luar dari pembelajaran yang mungkin bagi si anak tersebut pembelajaran tersebut sulit. Itu nomor 1. Yang kedua yaitu proses pembelajaran berlangsung secara serempak karena siswa-siswa dari tingkat kelas yang berbeda duduk bersama dalam satu ruang. Pembelajaran secara Ya serempak udah dapat sama-sama memanfaatkan gitu. waktu secara efisien. Maksudnya yaitu karena murid-murid karena ini kan 2 PKR itu kan 2 kelas atau 2 tingkat kelas yang berbeda namun dijadikan satu ya, bersama-sama duduk bersama dalam satu ruangan. Dengan demikian proses pembelajaran dapat berlangsung secara serempak. Mungkin gangguan yang muncul karena guru seperti yang tadi sudah Mbak Pipi jelaskan yaitu gurunya yang tidak hadir maka pembelajaran dijadikan satu yaitu berlangsung secara serempak. Kemudian pembelajarannya yaitu ya berbarengan. Jadi dalam satu kelas ada 2 tingkatan, kemudian seorang guru memberikan materi yang berbeda dalam satu kelas tersebut. Mungkin seorang guru memberikan materi yang pertama di kelas A dulu, kemudian dilanjut setelah diberi penjelasan, dikasih tugas, bergantian ke kelas B seperti itu. Kemudian nomor 3 yaitu nomor 3 Mbak Viv. Nomor 3, oh ya salah pencet. Nomor 3 yaitu guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar walaupun masih amat sederhana. Maksudnya apa? Yaitu walau sudut sumber belajar sesungguhnya memberi peluang bagi murid tanpa pengawasan langsung dari guru untuk mempraktikkan konsep belajar menemukan sendiri dan konsep pemecahan masalah. Nah, di cerita kotak 4A dan di cerita kotak 3 ya dan kotak 2 di situ kan diceritakan seorang ibu guru yang bernama Irma dan Pak Ajung. Ya, mereka itu tidak ada ruangan yang dapat dimanfaatkan. Jadi mereka itu melakukan sebuah kegiatan belajaran, namun di ruangan tersebut mereka tidak bisa memanfaatkan ruangan tersebut dengan maksimal. Seperti itu. Yang keempat, murid menjadi aktif sehingga dapat menciptakan cara belajar siswa aktif CBSA seperti yang kita inginkan. Siswa tidak hanya aktif secara individual tetapi juga secara berpasangan. Nah, yang keempat ini murid CBSA ya dianggap mampu murid CBSA tidak hanya aktif secara individual tetapi juga secara berpasangan. Bahkan mereka yang dianggap mampu menyelesaikan tugas terlebih dahulu diminta membantu murid lainnya sebagai tutor, baik yang sama tingkat kelasnya maupun yang lebih rendah. Konsep belajar aktif memang timbul tenggelam dalam khasanah pembelajaran kita. Silang pendapat pro dan kontra semakin menjadi-jadi jika menyangkut praktiknya. CBSA menjadi tidak populer lagi sebenarnya bukan karena konsepnya, melainkan karena praktiknya yang salah kaprah. Dengan cara ini, guru mencoba memanfaatkan sumber secara efisien. Ya, jadi ketika murid aktif di sini maksudnya yaitu ketika seorang guru sudah memberikan tugas, kemudian
ada salah seorang, siswa yang, sudah menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, kemudian ada siswa yang lambat dalam mengerjakan tugas, bisa, seorang guru bisa meminta bantuan atau bisa dibantu oleh siswa yang aktif tersebut untuk menerangkan kembali, apa namanya ya, pembelajaran yang sudah disampaikan ketika mungkin nanti seorang guru saat mengajar PKR sedang berada di kelas yang satunya, seperti itu. Kemudian yang kelima, guru menerapkan asas kooperatif atau kerjasama dan asas kompetitif persaingan yang sehat. Nah, kita kembali ke cerita Bu Neneng yang ada di kotak 4B ya. Jadi teman-teman bisa mungkin sambil membaca yang ada cerita kotak-kotak ya, yang ada di halaman 1.19 sampai 1.23. Jadi untuk Bu, satu sebentar. Bu, sebentar. Ini yang nyampaikan. ya. Bentar. Ini jadi paparan ini targetnya itu bukan ringkas, bukan cepat, tapi biar paham kita belajar bersama. Jadi ketika ada contoh pembelajaran kelas serangkap yang ada di kotak ini sudah ada kotak 1 sampai kotak berapa itu ya 4A, 4B itu dibaca saja, dibaca sampai iya, dibaca sampai detail sehingga kita paham, oh ternyata ada pembelajaran yang seperti ini. Bukan harus baca sendiri, dibaca biar semuanya. Berarti saya bacakan untuk kotak 2 dulu ya. Di halaman 1.19. Kita lihat pembelajaran di kotak 2. Yaitu Pak Ajung, bukan nama sebenarnya ya. Memulai pembelajaran di kelas 4. Anak-anak, hari ini kita mempelajari IPS. Keluarkan buku catatan kalian kemudian. Pak Ajung mulai menyalin salah satu bahan pelajaran tentang IPS. Sementara ia menulis di papan tulis. Pak Ajung mengingatkan anak supaya mereka juga mulai menyalin. Pak Ajung sedikitnya memerlukan waktu 15 menit. Kemudian ia mengingatkan lagi pada murid kelas 4 agar menyalin yang rapi sampai selesai. Setelah itu Pak Ajung ke kelas 5 untuk memulai pelajaran IPA. Sudah tentu terulur 15 menit bagi murid kelas 5. Ia juga meminta anak-anak untuk menyalin bahan IPA dari papan tulis. Kegiatan salin menyalin seperti di kelas 4 juga berlangsung tidak kurang dari 15 menit. Kemudian ia kembali ke kelas 4. Ia bertanya apakah murid sudah selesai menyalin. Dari pengamatan kami, masih ada sejumlah anak yang belum selesai menyalin. Kami juga mengamati umumnya tulisan mereka tidak termasuk jelek. Di antaranya bahkan menurut kami bagus sekali. Tak lama kemudian jam pelajaran pertama selesai. Pak Ajung menghampiri kami. Seperti ia dapat menangkap apa yang kami pikirkan, Pak Ajung mulai pembicaraan dengan mengatakan, saya meminta murid-murid menyalin karena tidak ada buku. Yang saya punyai pun adalah buku yang lama. Sekolah ini juga tidak punya alat peraga, apalagi alat IPA. Nah, pembelajaran Pak Ajung di kotak 2 ini, kalau kita lihat dari gambaran PKR yang ideal, berarti menurut saya kurang ideal ya. Kenapa? Karena pembelajarannya pertama tidak dimulai dengan prinsip gambaran PKR yang ideal yaitu yang nomor 1, yaitu kelas hidup atau murid tampak ceria. Jadi Pak Ajung langsung memberikan tugas tanpa memberikan motivasi di awal pembelajaran, seperti itu. Kemudian di kotak 2 juga proses pembelajaran berlangsung secara serempak. Ya, pembelajaran yang dilakukan Pak Ajung dilakukan secara serempak ya, walaupun memang pertama ke kelas 4, kemudian setelah memberi tugas Pak Ajung ke kelas 5. Berarti ini benar sudah melakukan proses pembelajaran yang secara serempak. Kemudian kita coba lihat di kotak 3 ada sebuah cerita PKR yang lain. Yaitu ada 2 ruang kelas yang kosong, tidak dipakai lagi. Tadinya karena tidak ada lagi murid-murid yang memerlukannya, lambat laun karena dibiarkan tidak terus
terurus akhirnya rusak. Ruang kelas yang dipakai pun cukup memprihatinkan. Di sudut belakang ada setumpuk bangku dan kursi yang tidak terpakai dan dalam keadaan rusak. Pajangan di dinding kelas hanya ada beberapa. Itu pun sudah kusam, mungkin karena terlalu lama berada di dinding itu. Tidak satu pun panjang itu yang berasal dari karya murid. Pajangan ya. Ketika saya tanyakan pada murid di samping saya, apakah Pak Ajung pernah membicarakan pajangan dinding ketika menerangkan pelajaran? Jawaban mereka tidak pernah, kecuali meja guru dan beberapa deret bangku murid terdapat sebuah lemari. Itu pun sudah reot, pintunya tidak dapat dikunci. Di dalamnya kami temui buku yang tidak tersusun dan hampir seluruhnya buku yang sudah lama, kecuali ada seikat buku yang tampak masih baru. Ketika kami tanyakan, Pak Ajung mengatakan itu kiriman dari Kancam setahun yang lalu. Mengapa tidak dipakai? Menurut Pak Ajung agar tidak cepat rusak. Maklum, anak-anak di sini belum bisa menjaga buku. Begitulah alasan Pak Ajung. Nah, dengan suasana hampa seperti tersebut ya, menurut Suaranya kok putus-putus ya, Baripan? putus-putus ya Pak? Iya. Halo. Ya. Suaranya putus-putus ya. Iya. Dengan suasana hampa seperti ini muncul pertanyaan berikut dalam diri kita dari suasana yang ada di kotak 3 ya, cerita kotak 3. 1, terdorongkah murid untuk bekerja? 2, akan bertambahkah murid sampai lulus? 3, berapa banyakkah yang dapat dipelajari murid? 4, bukankah suasana ini yang menyebabkan terjadinya pengulangan kelas dan putus sekolah yang masih cukup tinggi? 5, mengapa Pak Ajung tampak begitu pasrah? 6, apa sebenarnya yang menyebabkan Pak Ajung tidak bersedia menggunakan buku bacaan yang dikirim oleh Kancam Dikbud? Nah, dapat kita bayangkan bertahun-tahun para murid dan Pak Ajung juga tentu saja hidup dalam suasana kelas dan sekolah seperti itu. Tidak ada kehidupan kelas yang menggairahkan tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi gurunya. Jadi pembelajaran Pak Ajung itu kurang mendorong siswa untuk memotivasi siswa untuk semakin giat belajar ya, karena monoton. Mengajar kelas rangkap bukanlah keadaan yang amat pantas dituding sebagai penyebab. Ketidakmampuan guru ditambah lagi enggannya guru untuk mengeluarkan keringat, itulah yang menjadi penyebab utama. Terlebih-lebih lagi matinya hasrat guru untuk mencari inspirasi agar ia dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amat pantas kita persoalkan, bukankah Thomas Alva Edison suatu kali pernah mengujar bahwa 90% sukses penemuannya karena unsur preparation, keringat, dan 10% lagi karena unsur inspiration atau inspirasi. Kita acap kali tidak mau capai, sebaliknya kita lebih sering cepat capai walaupun baru bergerak sedikit. Kita juga tidak gemar berinspirasi, sebalik kita lebih gemar bermimpi. Nah, itulah gambaran singkat tentang bagaimana praktik mengajar kelas rangkap pada umumnya di kelas kita. Dan itu pula lah yang ingin kita ubah dan perbaiki. Dalam uraian berikut, kita akan melihat lebih jeli perbedaan yang mendasar antara praktik mengajar kelas rangkap saat ini dengan apa yang kita harapkan, yaitu pembelajaran kelas rangkap yang telah dikembangkan oleh para ahli yang telah dipraktikkan di sejumlah negara. Nah, kotak 2 dan kotak 3 itu adalah gambaran proses kegiatan pembelajaran kelas rangkap yang mungkin kita terapkan. Gambaran PKR yang ideal ya, yang baik nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Untuk ceritanya ada di kotak 4.2 dan 4B. Itu adalah sebuah gambaran kegiatan proses pembelajaran kelas rangkap yang ideal ya, yang sesuai menurut para ahli. Monggo teman-teman dilanjutkan. Ini saya Mbak lanjut. Ika mungkin. Iya.
Sekarang yang B pada gambaran PKR yang ideal. Ya. Berikut ada kotak 4A. Mungkin tidak banyak yang tahu jika di Pulau Jawa, apalagi di Bogor, yang tidak jauh dari pusat pemerintahan RI, masih dijumpai sekolah yang kekurangan guru. Mengajar kelas rangkap tentu saja tidak dapat dihindarkan. Itulah yang terjadi dengan Pak Ade. Pak Ade mengajar di kelas 5 dan 6, mungkin dari dua tingkat kelas yang berbeda ini, diajar dalam satu ruang kelas dan dalam waktu yang bersamaan. Pada saat pengamatan sedang berlangsung pelajaran matematika untuk kelas 5. Murid sedangkan untuk murid kelas 6 baik. Mbak Ika suaranya nggak ada, Mbak Ika. Suaranya siapa ya? Galak banget itu. Yang Aduh. teriak-teriak. Bukan saya, Mbak. Ya, saya lanjutkan. Pak Ade memulai pelajarannya dengan mengucapkan selamat pagi dengan air dan dengan senyum yang berkata seluruh kelas. Bapak ingin tahu saya ingat apa yang baru saja kalian alami dalam pelajaran Sofyan, coba ceritakan pengalaman. Sofyan menceritakan, ia hampir terjatuh karena kakinya terjepit. Ia harus melewati batu-batu yang ada di sini. Setiap kali Pak Adi karena ia harus melewati pemukaan sawah setiap kali akan sekolah. Pak Adi meminta yang lain menceritakan pengalaman menarik. Pak Ade kemudian memanggil ketua-ketua kelompok murid kelas 5 dan kelas 6 ke depan. Putus ya? Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Mereka diberikan wacana atau bahan bacaan. Putus-putus. Suaranya dan meminta agar wacana itu putus-putus, Mbak. Apa suaranya jelas? Iya, suaranya kecil, Mbak. Suaranya putus-putus, Mbak. Saya lanjutkan ya. Mbak Iya, Dewi aja ya. Iya, iya. Pak Ade kemudian memanggil ketua-ketua kelompok murid kelas 5 dan 6 ke depan kelas. Mereka memberikan wacana atau bahan bacaan dan meminta agar wacana itu dibaca di kelompok masing-masing. Secara berpasangan, 2 orang murid bergiliran membaca. Apa yang harus dilakukan di dalam kelompok telah ditulis oleh Pak Ade di papan tulis. Murid-murid diminta membaca petunjuk di papan tulis itu. Dan dipersilahkan bertanya jika ada yang belum jelas. Sementara murid membaca, Pak Ade datang memantau semua kelompok. Ia mencocokkan jumlah yang hadir dengan daftar murid. Ia juga membagikan lembar tugas dan sekali-sekali mengecek apakah ada kesulitan yang dihadapi murid. Selama kurang lebih 20 menit, murid-murid terlibat dalam kerja berpasangan. Tuti dan Cici misalnya sedang mengerjakan sebuah soal matematika. Sekali-kali mereka tampak seperti berdebat untuk mendiskusikan mana jawaban yang benar. Lili mengacungkan tangannya, guru mendekat. Ia dan Estu sudah selesai dengan tugas bahasa Indonesia. Pak Ade menugaskan Lili membantu pasangan Adi Budi yang sedang mengerjakan soal matematika. Estu membantu pasangan Adnan Jazir yang belum menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Wacana itu bercerita tentang upaya penduduk membuat sebuah jembatan dari bambu secara gotong royong.
Berapa jumlah bambu, tali, berapa lama waktu penyelesaian dengan sekian banyak pekerja. Berapa ketinggian jembatan jika air naik sekian sentimeter. Berapa biaya yang diperlukan, berapa persen sumbangan masyarakat setempat, dan sebagainya adalah bagian yang sengaja dimasukkan untuk materi matematika. Apa arti musyawarah, mewakili, rumpun, curah hujan, dan sebagainya adalah bagian yang sengaja dimasukkan untuk materi bahasa Indonesia. Pak Ade memberikan batas waktu yang berbeda bagi murid kelas 5 dan kelas 6 dalam menyelesaikan tugas mereka. Sementara kelompok murid kelas 5 belum seluruhnya menyelesaikan tugas mereka, Pak Ade membicarakan tugas-tugas murid kelas 6. Erni, ada kata-kata yang belum kamu mengerti? Erni mengatakan belum paham betul apa makna semangat gotong royong. Pak Ade meminta Anto menjelaskannya. Begitulah seterusnya sehingga sebagian besar murid kelas 6 mendapat giliran, entah itu bertanya atau mencoba memberikan jawaban. Setelah itu, Pak Ade menjelaskan kembali bagian yang belum sepenuhnya dikuasai anak, memberikan ringkasan penting dan PR. Pelajaran berikutnya adalah IPA untuk kelas 6. Murid diminta membaca buku IPA secara bergiliran. Pak Ade kemudian menghadapi murid kelas 5. Ia menugaskan Eman dari kelompok 1 untuk menjawab soal matematika nomor 1. Andi kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 2. Tating kelompok 3 untuk soal nomor 3 dan seterusnya. Sampai semua kelompok mendapatkan giliran. Kelompok yang lain diminta mencocokkan jawaban. Jika ada perbedaan, mana yang betul dan mengapa itu betul atau salah. Begitulah seterusnya sehingga seluruh murid kelas 5 ikut aktif dalam pembahasan tersebut. Beberapa menit sebelum jam pelajaran matematika berakhir, Pak Ade tak lupa memberikan PR. Kotak 4B. Ibu Neneng bernasib sama dengan Pak Ade. Tugas mengajar rangkap di kelas 2 dan kelas 4. Pengaturan kelas, bangku, meja, dan pengelompokan murid tak banyak berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Ade. Bedanya, kelas Ibu Neneng tampak agak khusus karena kreativitasnya. Ia memanfaatkan sudut ruang kelas sebagai sudut sumber belajar. Jumlah murid kedua kelasnya hanya 25 orang. Di sudut kiri belakang ia hampari dengan tikar padan. Ada rak buku yang berisikan beberapa buku pelajaran dan buku bacaan. Ada pula guntingan koran, beberapa balok plastik. Yang set juga ada kosong, daun kering, dan pewarna. Semuanya buku baru. Yang juga hampir serupa penataannya, hanya tampak lebih mengesankan sebagai IPA karena ada botol-botol yang tanaman yang ditanam di dalam pot yang terbuat dari bambu atau balok kayu yang dilubangi dan lain-lain. Bu Neneng mulai pelajaran dengan ucapan selamat pagi. Apakah ada ayah, ibu, atau anggota keluarga lainnya yang kurang sehat hari ini? Angkat tangan kamu sebelum berbicara. Ada sejumlah anak yang mengangkat tangan. Ibu Neneng memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan berita keluarga. Kemudian, Ibu Neneng juga meminta murid untuk mengatakan pelajaran apa yang paling menarik kemarin. Ia menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh murid di kelas 2 dan kelas 4. Anak kelas 2 diminta ke sudut sumber belajar sebelah kiri. Di sana ada tabung bambu. Anak-anak merogoh tabung itu dengan muka ceria, sedikit ribut tapi tertib. Kemudian secara bergilir mereka mengeluarkan kertas kecil. Saya lihat seorang murid dengan serius membuka gulungan kertas itu. Setengah berteriak, ia mengatakan, "Cihuy, aku kebagian gambar membajak. Asik, aku kebagian menyusun balok." Kata temannya di sebelah.
Aku juga, kata murid di depannya. Kalau begitu kita menyusun balok berdua dong. Iya ya, bagian membaca tentang nenek sihir, serem deh, kata yang lainnya. Tak berapa lama kemudian, masing-masing terlihat dengan tugasnya masing-masing. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berpasangan, tergantung pada apa yang tercantum dalam kertas berlipat itu. Sementara itu, Ibu Neneng menerangkan pelajaran pada murid kelas 4 tentang ikan gabus. Di mana ikan ini hidup, bagaimana bernapas dan berkembang biak, bagaimana cara ikan ini hidupnya. Jika air tempat ia hidup kering kerontang, jika air tempat ia hidup kering kerontang. Ibu Neneng juga menambahkan bagaimana memasak ikan gabus yang paling enak. Seorang anak menyeletuk, jadi lapar Salah seorang murid disuruh Ibu Neneng ke depan kelas. Ia diminta menceritakan bagaimana cara menangkap ikan gabus. Murid-murid itu menyebutkan pancing, tangguk, serampang. Apalagi Ibu Neneng ada yang tahu? Bubu, salah seorang murid yang duduk di belakang Gus. Nah, sekarang kalian menggambar bubu. Ibu akan menilai gambar kalian. 3 gambar yang terbaik akan kita pajangkan di dinding kelas. Ibu beri waktu 15 menit. Anak-anak segera larut menggambar. Ibu Neneng mengunjungi murid kelas 2 yang juga masih terlibat dengan tugas masing-masing. Ia memantau apa yang dikerjakan murid, memberikan komentar pujian. Anak-anak, kalian masing-masing. Ibu Neneng menerangkan pelajaran matematika. Kemudian ia memberikan soal-soal di papan tulis. Murid diminta mengerjakannya sendiri-sendiri. Setelah itu ia kerjaan anak dan mengumpulkannya. Ia meminta murid kelas 4 ke sudut kanan bahasa Indonesia tentang awalan dan akhiran, kalimat aktif dan pasif. Kemudian ia kembali ke bangku dan meminta murid kelas 4 secara berpasangan membuat karangan singkat kalimat. Sebanyak mungkin menggunakan kata yang berawalan dan berakhiran serta kalimat pasif. Pasangan pertama, kedua, dan ketiga dan mendapatkan nilai tambahan 1,5. Pasangan yang selesai diminta menyerahkan pekerjaan mereka di meja guru. Mereka diminta kembali ke sudut kanan belakang dan segera mengambil gulungan kertas yang telah disediakan guru di tabung bambu. Ibu Neneng kembali ke murid kelas 2, memantau pekerjaan murid satu persatu, membantu murid yang menghadapi kesulitan. Pada saat ia membantu murid, tanpa Ibu Neneng tidak berbicara terlalu keras, cukup hanya didengar oleh murid yang sedang dibantunya. Ibu Neneng menerangkan dan memberikan balikan, khususnya untuk soal-soal yang umumnya sulit dijawab murid kelas 2. Setelah itu, ia memberikan PR matematika. Sementara itu, 1-2 pasangan ada yang selesai dan mereka mendatangi sudut kanan kelas. Mereka mengambil sebuah gulungan kertas dari tabung bambu. Mereka tampak tersenyum, rupanya tugas ekstra bagi pasangan yang selesai lebih dahulu. Ada soal matematika, ada pula soal IPA dan IPS. Sebelum jam pelajaran untuk kelas 4 berakhir, Ibu Neneng berpesan agar hari Senin minggu depan, hari ini Sabtu, anak-anak membawa ke sekolah jenis tanaman perdu dan tanaman lainnya yang mereka anggap berbunga indah. Kita akan memperindah halaman sekolah kita dan melengkapi sudut sumber belajar kita. Ibu Neneng juga berjanji akan mendatangkan Pak Icar ke kelas ini, salah seorang yang pandai membuat bermacam-macam jenis bubuk. Pak Icar akan menunjukkan dan melatih murid kelas bagaimana membuat bubuk sederhana. Keterampilan membuat bubuk ini akan berguna bagi kalian. Selanjutnya, Mbak.
Pak Kuswandi mungkin menjelaskan yang ini juga. Selanjutnya. Oke, Bu matur suwun atas waktunya. Nah, kita semua sudah melihat, sudah mendengarkan tentang penerapan gambaran PKR yang ideal yang tertuang dalam kotak 4A dan kotak 4B, yaitu yang dilakukan oleh Pak Ade dan Bu Neneng. Mengapa sih yang dilakukan Pak Ade dan Bu Neneng itu lebih baik daripada kelas rangkap yang Anda baca terdahulu, yaitu di kolom berapa sebelumnya? Itu karena yang pertama, suasana kelas hidup, murid tampak ceria. Di awal pelajaran, Pak Ade dan Ibu Neneng bertanya, akan tetapi hampir sama sekali tidak berkaitan dengan pelajaran hari itu. Anak yang kurang pintar atau bahkan juga pemalu akan mampu menjawabnya. Pertanyaan pembuka seperti ini dimaksudkan untuk menyiapkan mental anak untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kemudian yang kedua, yaitu proses pembelajaran betul-betul berlangsung serempak. Lebih-lebih karena murid-murid dari tingkat kelas yang berbeda duduk bersama dalam satu ruang. Dengan proses pembelajaran dapat berlangsung secara serempak. Gangguan yang muncul karena guru menangani dua kelas yang berbeda ternyata tidak terlalu serius. Pada saat Ibu Neneng menerangkan pelajaran di kelas 4 misalnya, murid kelas 2 berada di sudut sumber belajar sehingga suara Ibu Neneng tidak mengganggu konsentrasi murid kelas 2. PKL dengan kegiatan belajar serempak berhasil memanfaatkan waktu secara efisien, sehingga tidak ada waktu yang mubazir. Kemudian yang ketiga, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar, walaupun masih amat sederhana. Sudut sumber belajar sesungguhnya memberi peluang bagi murid tanpa pengawasan langsung dari guru untuk mempraktekkan konsep belajar, menemukan sendiri, dan konsep pemecahan masalah. Di kelas Ibu Irna atau Pak Ajung, sebenarnya bukan tidak ada ruang yang dapat dimanfaatkan. Mitos bahwa mengajar adalah menghadapi murid dari depan kelas, itulah yang membatasi ruang inisiatif mereka. Keempat, yang dilakukan Pak Adi dan Bu Neneng itu menjadikan murid aktif. Disinilah sebenarnya CBSA yang kita inginkan. Murid tidak hanya aktif secara individual, tetapi juga secara berpasangan. Bahkan mereka yang dianggap mampu selesai dulu diminta membantu murid lainnya sebagai tutor, baik yang sama tingkat kelasnya, tutor sebaya, maupun yang lebih rendah, tutor kakak. Yang kelima, yaitu selain menonjolkan asas kooperatif, guru juga menyelipkan asas kompetitif, persaingan yang sehat. Coba Anda baca kembali ketika Ibu Neneng ia mengatakan 3 gambar terbaik akan kita pajangkan di dinding kelas. Atau ketika ia menugaskan murid membuat karangan singkat, yaitu pasangan yang lebih dulu selesai akan mendapat nilai 1,5. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Neneng terkait tentang pernyataan 3 gambar akan dipajangkan di dinding kelas akan mengakibatkan berdampak persaingan yang sehat kepada siswa. Kemudian yang keenam, belajar dengan pendekatan PKR yang benar itu menyenangkan. Sebaliknya, belajar dalam kelas Ibu Irna atau Pak Ajung dapat membosankan. Belajar sambil bermain, main sambil belajar dapat diperagakan, khususnya bagi murid di kelas-kelas rendah.
Coba Anda ingat kembali bagaimana murid kelas 2 secara spontan mengungkapkan kegembiraan dengan mengatakan, cihuy atau asik mengadu nasib. Rupanya juga suatu insting yang sudah hadir pada anak kecil. Jadi pembelajaran PKR itu sangat menyenangkan. Ketujuh, adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat dan cepat. Pada anak yang lambat, misalnya tampak ketika ibu neneng melakukan monitoring dan supervisi terhadap murid satu persatu. Ia berhenti cukup lama ketika ia menjumpai ada anak yang menghadapi kesulitan dan mengerjakan soal matematika. Ibu neneng kemudian memberikan bantuan sampai anak itu mengerti. Kepada anak yang cepat, ibu neneng memberikan tugas ekstra. Tabung bambu itu ibarat bank kegiatan ekstra. Murid atau kelompok cepat diminta menarik segulung kertas. Di kertas itu tertera tugas ekstra mereka. Ada yang mengenai matematika, IPA, IPS, PMP, atau bahasa Indonesia. Dengan demikian proses pembelajaran terus bergulir. Yang kedelapan, guru PKR percaya bahwa sumber belajar tidak hanya diperoleh dari sumber resmi, seperti dari kantor Depdiknas atau pemerintah daerah. Ibu neneng misalnya menaruh kepercayaan pada anak untuk melengkapi sumber belajar yang berasal dari lingkungan sekolah dan rumah mereka. Jika upaya seperti ini dilakukan secara teratur, maka manfaat ganda pun akan diperoleh. Jadi sumber belajar tidak hanya berpatokan pada buku teks yang diperoleh dari dinas, melainkan dari lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Yang kesembilan yaitu prinsip perangkapan tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk mengajar 2 tingkat kelas atau lebih dalam satu ruang kelas, atau lebih dan dalam waktu yang bersamaan. Prinsip perangkapan terutama diterjemahkan dalam bentuk pengajaran 2 bidang studi atau lebih dalam satu wacana atau topik. Inilah yang disebut pengajaran terpadu. Pak Ade misalnya menggunakan satu topik bacaan mengenai membangun jembatan untuk 2 bidang studi, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Ibu neneng menggunakan pelajaran matematika untuk meningkatkan kreativitas anak. Khususnya dalam mengembangkan aspek psikomotorik, anak-anak ditugaskan membentuk, menyusun, atau menggambar sesuatu. Ibu neneng juga menggunakan matematika untuk membangun keterampilan kerjasama, sesuatu yang erat hubungannya dengan bidang studi PMP. Kemudian yang ke-10, yaitu ibu neneng juga mampu melepaskan diri dari mitos bahwa yang mampu mengajar adalah guru. Guru bukanlah manusia yang harus serba tahu. Guru yang baik tidak hanya tahu persis bagaimana mengajarkan yang ia ketahui. Guru yang baik adalah juga yang tahu persis apa yang ia tidak ketahui. Ibu neneng tahu persis keterampilan membuat bubuk bagi anak-anak desa itu penting. Namun ibu neneng juga tahu persis bahwa ia tidak tahu menunjukkan pada anak bagaimana membuat. Yang ibu neneng ketahui adalah ada penduduk desa yang ia kenal, yang dapat diajak bekerja sama untuk mengajarkan keterampilan tersebut. Jadi, prinsip ke-10 adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, termasuk penduduk setempat, untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Di dalam praktik di lapangan, terjadi karena adanya mitos bahwa yang layak mengajar di kelas adalah yang berstatus dan berijazah guru. Mungkin itu, silahkan dilanjut, Bu. Akan dibaca lagi yang lainnya. Bu Vivi. Iya, Pak. Baik, untuk
Kegiatan belajar 2 bagian terakhir yaitu tentang peranan guru dalam pembelajaran kelas rangkap. Setelah membaca dan menyimak kasus tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa peranan seorang guru dalam PKR adalah yang pertama, 1, sebagai perancang kurikulum. Perancang kurikulum di sini bahwa guru adalah yang merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Apabila sekarang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, maka guru harus melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar sesuai yang sedang dilaksanakan saat ini. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai administrator. Peran guru sebagai administrator harus merencanakan dan mengatur kelasnya sesuai dengan jadwal pelajaran agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi tugas yang dilakukan oleh guru selain mengatur kelas juga harus dapat melibatkan murid secara aktif di dalam kelas dan juga siswa-siswa yang lebih pandai mampu membantu siswa yang tertinggal. Jadi selain mengatur kelas, guru juga dapat mengarahkan siswa-siswa tersebut, siswa-siswa yang pintar, yang lebih unggul untuk membantu ketertinggalan temannya. Kemudian guru juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Seluruh peralatan, sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Maaf, yang ketiga sebagai informasi atau guru sebagai sumber informasi yang aktif. Dengan fasilitas yang ada, guru mampu menjadi sumber informasi bagi siswa. Guru harus berusaha mengaitkan pelajaran yang diajarkan dengan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak atau muridnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelajaran yang disampaikan oleh guru harus berkaitan dengan pengamalan sehari-hari siswa. Kemudian yang keempat, guru sebagai seorang profesional. Seorang guru yang melakukan PKR senantiasa berusaha untuk meningkatkan kompetensinya atau kemampuannya dan meningkatkan gaya mengajarnya. Jadi guru harus selalu berinovasi, harus selalu memiliki inovasi-inovasi baru untuk pembelajaran di dalam kelasnya. Yang terakhir adalah sebagai agen pembawa perubahan. Guru sebagai pengayom, tak ubahnya seorang ustadz atau pastor bagi muridnya. Guru mewakili misi moral dan nilai dari masyarakat, tempat di mana ia bertugas. Guru memiliki misi untuk menyampaikan sesuatu atau pembelajaran yang berkaitan dengan moral dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Nantinya akan menjadi bekal dan persiapan bagi siswa dalam terjun di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah dilakukan tanya jawab ya, atau kita diskusikan tentang modul 1 itu. Silakan dipimpin diskusi kelompok 1. Baik, untuk termin yang pertama,
kami membuka beberapa pertanyaan yang terkait dengan modul 1. Untuk yang pertama dari Ibu Erita, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Sudah. Nah, pertanyaannya singkat saja Ibu, berkaitan dengan teknik yang saya ulangi Yang ya Bu. pertama tanya, siapa ini? Bertanya siapa yang tanya? Mbak Elita. Pak Erita. Oke. Bagaimana cara atau teknik yang tepat untuk melakukan pembelajaran kelas rangkap, khususnya di kelas rendah, yang di dalamnya ada anak yang berkebutuhan khusus? Putus-putus ya suaranya. Sulit menangkap. Bagaimana cara atau teknik yang tepat untuk melakukan pembelajaran kelas rangkap, khususnya di kelas rendah, yang di dalamnya ada anak yang berkebutuhan khusus, Mbak Vivi. Biasanya kadang anak berkebutuhan khusus itu ekstra sekali. Aktif sekali, Bu. Sudah diberikan tugas, jelalatannya kemana-mana sampai keluar lingkungan sekolah gitu, Bu. Keluar sekolah, keluar gitu. Nggih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rita. Mungkin ada satu lagi. Izin bertanya Mbak. Oh iya Mbak Halida, monggo. Iya. Pertanyaan saya Mbak, apakah bisa antara kelas rendah dan kelas tinggi itu digabung dalam pembelajaran kelas rangkap? Jika bisa, itu apa tantangannya dan solusi dalam menghadapi tantangan tersebut? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin satu lagi, agar 3 atau dicukupkan dulu 2. Apalagi aja, apalagi. 3 pertanyaan ya. Iya, satu lagi silahkan teman-teman. Ya, saya Bu Vivi. Oh, nggih, monggo. Siapa? Nggih. Pak Lukman, Pak. Pak Lukman. Oh, nggih, Pak Lukman. Nggih. Bu Vivi dan teman-teman, saya pengen bertanya, apakah pembelajaran kelas rangkap itu harus dilakukan di dalam ruangan? Seperti itu? Iya. Ya. Iya, mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Edita dulu, nggih. Ya, berbicara tentang anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan, bisa itu secara fisik, misalnya tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya gitu, Bu. Jangankan di pembelajaran kelas rangkap ya, di kelas saja, maksudnya kita masih mengalami kesulitan, oleh itu yang digabung dengan anak-anak lain yang maksudnya kelasnya berbeda atau tingkatannya berbeda. Jadi kalau menurut saya tadi karakteristiknya dulu. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu karakteristiknya apa? Misalnya tunanetra atau tunarungu atau lainnya seperti itu ini dulu ya Bu. Diklasifikasikan, dikelompokkan dulu. Dia itu termasuk ke dalam berkebutuhan khusus dalam kelainan apa. Setelah kita tahu dia kelainannya di apa, maksudnya di bagian apa, kita menentukan metode pembelajarannya. Misalnya kalau anak tunanetra itu karena dia kelainannya pada mata, pada penglihatan,
kita metode pembelajarannya lebih efektif, mungkin ceramah, tanya jawab atau diskusi yang tidak melibatkan visual ya. Gitu. Kemudian kalau yang tunarungu karena dia pendengarannya kurang atau memiliki kelainan, kita metode pembelajarannya mungkin secara visual, kebalikannya. Atau yang lainnya, yang kelainan yang lainnya kita bisa menentukan metode apa yang cocok untuk anak tersebut. Kemudian mengajar anak dengan kebutuhan khusus tadi kan lebih ini ya Bu, istilahnya lebih telaten. Kita lebih harus lebih istilahnya lebih apa ya, perhatiannya lebih khusus, lebih banyak, lebih sabarnya juga ekstra sabar. Kemudian tadi harus lebih telaten, lebih teliti, tidak bisa istilahnya kita ini sedikit saja istilahnya tidak boleh kecolongan atau apa, karena mungkin bisa saja dia mengganggu teman yang lain, konsentrasi teman yang lain karena kekurangan fisiknya itu. Kemudian yang tadi saya jelaskan bahwa metode pembelajaran tadi harus cocok digunakan untuk anak tersebut. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan dari kelompok 1, silahkan. Ya. Ini yang menjawab siapa ya? Yang menjawab tadi? Yang menjawab? Vivi Nurul, Pak. Menjawab pertanyaan Bu Erita. Nggih, Vivi, Pak. Ini betul ya? Vivi ya? Bu Vivi. Nggih, Pak, Vivi Nurul. Nggih. Ya, bagus. Pertama jawabannya dari Bu Vivi kaitannya dengan cara melakukan pembelajaran PKR di kelas rendah yang di dalamnya ada anak yang berkebutuhan khusus. Tadi sudah dijelaskan, sudah bagus. Jadi harus diklasifikasikan dulu itu anaknya kebutuhan rendah, kebutuhan khususnya itu dalam hal apa tunarungu, apa tunawicara dan sebagainya ya. Baru kita lebih fokus yang dibutuhkan oleh anak itu. Kalau tunarungu mungkin dengan bahasa yang jelas, dengan suara yang agak keras dan sebagainya. Anak yang tunanetra harus seperti apa, jadi perlu disesuaikan dengan kondisinya. Silakan kelompok yang lain barangkali ada yang mau jawab. Kalau tidak dilanjutkan dengan jawaban pertanyaan yang kedua, Bu. Mau menambahkan sedikit, Pak. Silakan. Bu siapa ini yang mau nambahkan? Bu Rifhanatun. Ya. Bu Rifhanatun. Jadi kan tadi Mbak Vivi sudah menjelaskan secara ini ya, sudah rinci lah menurut saya. Tambahan sedikitnya, jadi kalau misalkan kita seorang guru mampu menguasai prinsip-prinsip PKR yang ideal, insya Allah walaupun kita menerapkan PKR di kelas rendah yang di dalam ada ada siswa berkebutuhan khusus, kita mampu menangani anak tersebut dengan cara apa? Mungkin salah satunya yang prinsip yang keempat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu murid aktif. Nah, ketika ada murid aktif dan murid yang kemampuannya lebih cepat daripada anak yang lain, maka si murid tersebut mampu membantu seorang guru berperan menjadi seorang guru ya. Nanti seorang guru tersebut mampu bisa fokus ke anak yang ke anak berkebutuhan khusus tersebut, Pak. Nah, anak yang aktif yang bisa dibilang cerdas tersebut mampu menggantikan peran seorang guru. Nah, seorang guru menghandle anak tersebut, begitu Pak. Terima kasih. Bu Rifhanatun, terima kasih jawabannya sudah melengkapi jawaban Mbak Vivi. Terus, lagi yang mau nambah? Kalau tidak, pertanyaan kedua dari Pak Lukman. Lukman. Iya Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Lukman, G.
Ya, monggo. Bu siapa? Bu siapa yang jawab ini? Bu Sinta yang jawab. Vivi. Nggih. Vivi, Pak. Nggih. Bu Vivi, monggo. Nggih, tadi terkait pertanyaan Pak Lukman, apakah PKR dapat dilakukan di luar kelas nggih? Nggih. Jadi kalau menurut kelompok kami, bisa saja PKR dilakukan di luar ruangan apabila dalam satu ruangan tersebut itu tidak mencukupi untuk siswa yang dikumpulkan tersebut ya Pak. Jadi misalnya seluruh siswa sudah berkumpul dalam kelas, kemudian kelasnya ruangannya tidak mencukupi, kita bisa keluar ruangan atau ke halaman sekolah atau di tempat lain, asalkan tidak ada kelas lain, kelas yang tidak terlibat PKR tersebut itu mengganggu. Jadi tidak terganggu oleh kelas lain yang tidak terlibat gitu Pak. Jadi menurut kelompok kami itu boleh dilakukan di luar kelas, di luar ruangan, asal tadi terhindar dari gangguan-gangguan kelas lain atau gangguan-gangguan yang lain. Jadi kita bisa melakukan PKR secara efektif. Begitu Pak, mohon maaf kalau ada salah. Silakan yang lain bisa menambahkan mungkin. Terima kasih Bu Vivi jawabannya. Oh, monggo. Pak. Iya, Zoom. Iya. Iya, tutorial lupe. Monggo. Iya. Wah, terus Mbak Vivi, apakah PKR itu harus dilakukan dengan kelompok? Iya, monggo. Ya, sekarang. Gimana Pak Lukman jawab? Ini nih tambah pertanyaannya. Jawaban dari jadi pertanyaan dari Pak Lukman, PKR dilaksanakan di luar ruangan ya, di luar ruangan. Boleh saja, betul jawabannya. Tidak harus di dalam kelas ya, dalam kelas. Yang dimaksud kelas itu bukan berarti ruangan. Kelas itu kalau di sekolah bukan di SD itu di SMP SMA kan pakai bidang studi ya, kelas bahasa Indonesia. Begitu pula kalau di SD kan kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6. Bisa kelas 1 dengan kelas 2 atau 5 dengan 6. Bahkan kelas 1 dengan kelas 5 juga dilaksanakan PKR boleh. Tidak harus di satu kelas, di luar ruangan kelas gitu. Jadi di luar. Mungkin bisa saja di halaman, bisa di bawah pohon, bisa di taman, bisa di mana, cari tempat yang memungkinkan untuk pembelajaran. Terus jawabannya tadi Pak Lukman, bagaimana Pak? Nggih Pak, terus apakah pembelajaran kelas rangkap itu harus selalu di kelompok modelnya Pak? Iya, kalau walaupun dalam satu ruangan atau di luar ruangan, tapi dikelompokkan. Kalau kelas 1, kemudian kelas 2 beda, karena materi yang kita sampaikan juga kan berbeda. Jadi materi yang kita sampaikan tetap berbeda, tapi kelompok begitulah dikelompokkan, karena nanti diperlukan untuk saling membantu. Ada semacam ada kalau anak yang sudah pinter jadi tutor pembelajaran, membantu pembelajaran pada temannya yang kurang mampu. Jadi tidak harus guru yang menangani, tapi teman-teman satu kelas itu yang sudah mampu membantu membantu temannya yang belum mampu. Jadi di tempat itu, PKR itu, suasana hidup. Jadi tidak dimonopoli oleh guru, temannya ikut sering membantu. Oke Pak, matur nuwun sangat. Iya Pak. Bagaimana kelompok 1, apa ada yang akan nambah lagi? Jelaskan. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Sepertinya cukup nih Pak. Ya, kayaknya cukup ya jawaban Pak Lukman. Kemudian ada lagi, tadi Bu Halida sudah dijawab belum? Apakah bisa rendah dan kelas tinggi dilakukan PKR? Bu Halida ya, tanya seperti itu perasaan tadi. Sudah jawab belum itu? Itu belum Pak. Gitu saya mau menjawab pertanyaan yang dari Bu Halida.
Yang pertanyaannya apa bisa kelas rendah dan tinggi itu digabung dalam praktek PKR dan apa tantangan yang harus dihadapi oleh guru tersebut ya Pak. Mungkin kalau misalkan suatu digabung ya Pak, misalkan contohnya kelas 2 dan kelas 3 digabung, sudah memenuhi ruangan, mungkin tantangan bagi guru PKR yang sedang ada di situ itu tantangannya harus pinter-pinter ya Pak, pinter-pinter mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi kelas 2 dan kelas 3. Berarti kan pada saat itu misalkan pelajaran. Gini Bu, bentar Bu. Jadi pertanyaan dari Alida, kelas tinggi, kelas rendah. Maksudnya itu tidak antara 2 dan 3. Kalau 2 dan 3 itu kan berarti sama-sama kelas rendah itu. 1, 2, 3. 4, 5, 6 kelas. Ya, maksudnya mungkin 1 dengan kelas 5 gitu. Oh iya, kelas 2 dengan kelas 5 ya Pak ya? Lupa. Nah, misalkan. Iya. Kelas 5 atau kelas 6 gitu. Kelas 5 dan 6. Oh, tadi kan berarti kelas 3 dan 6 ya Pak ya? Ya, misalkan kelas 3. Ya, berarti harus bisa menyesuaikan materinya Pak. Materi antara kelas rendah dan pertama kelas tingginya prinsipnya dulu, prinsipnya berarti bisa gitu ya. Bisa dilaksanakan PKR antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Iya. Terus materinya disesuaikan. Monggo Disesuaikan diteruskan. Terus ada lagi menurut saya tantangannya ya Pak ya. Mungkin kalau kelas rendah gabung kelas tinggi kan nanti anak kelas rendah merasakan saya masuk digabung sama kakak kelas yang lebih tua, mungkin ada perasaan saya takut, perasaan anak-anak yang kelas rendah itu merasa minder juga kelas yang pinter-pinter umurnya lebih tua, mungkin akan merasakan takut mungkin ya Pak. Dari situ guru harus bisa harus bisa bicara kepada siswa agar tetap nyaman dan bisa kerjasama kelas. Saya seperti itu. Izin menambahkan ya Pak. Monggo silakan. Bu, siapa ini yang nambah? Yang mau menambah? Vivi Pak. Iya, monggo. Nggih. Tadi intinya kan intinya kelas rendah dan kelas tinggi dapat disatukan dalam pembelajaran kelas rangkap. Namun mungkin ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, karena heterogen, karena kemampuannya berbeda, kelas rendah dan kelas tinggi, jadi guru harus lebih profesional, jadi lebih memiliki skill untuk bisa mengatasi siswa yang heterogen itu, gitu. Jadi hambatannya yaitu mungkin tidak ada mungkin beberapa guru yang tidak berkompetensi, tidak memiliki skill untuk mengatasi heterogen siswa itu. Hambatannya itu. Terus yang kedua, karena siswanya berbeda dari segi psikologi, dari segi akademik kan, karena kelas rendah dan tinggi berbeda, jadi guru guru memiliki waktu lebih, guru membutuhkan waktu lebih banyak karena kan berbeda mengatasi anak yang kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi membuang agak sedikit, memakan waktu nggih. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, karena berbeda kelas, berbeda sumber belajarnya, guru juga harus lebih bisa berinovasi, lebih banyak sumber literasinya untuk kedua kelas yang berbeda tersebut. Mungkin itu beberapa hambatannya Bu Halida. Terima kasih.
Ya, bagus jawabannya Bu Vivi. Apa yang ditanyakan oleh Bu Halida tentang apa kelas rendah bisa dilakukan PKR dengan kelas tinggi. Jawabannya seperti itu. Boleh aja. Jadi lintas kelas rendah dan tinggi. Bagus. Sudah selesai pertanyaannya ini? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ditutup dulu, Bu. Pak. Oh ya, bertanya boleh, tambah. Silakan. Ya, saya Herlina, Pak, mau bertanya kepada kelompok. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah PKR itu efektif diterapkan di kelas 1, Mbak? Kan PKR itu tuh guru mengajar 2 kelas ya secara bergantian dan dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau kelas 1 itu biasanya dalam kegiatan belajar mengajar harus ditungguin sama gurunya. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1, barangkali ada yang menjawab duluan. Menjawab dulu, nanti saya menambahkan. Apakah PKR dilakukan di kelas 1 dengan kelas yang lain gitu ya? Yang namanya PKR itu kan berarti didobel. Apakah guru kelas 1 bisa melakukan pembelajaran kelas rangkap jika ada guru kelas lain yang tidak hadir? Gitu. Monggo teman-teman dari kelompok 1 barangkali mau menjawab. Apakah kelas 1 boleh dirangkap dengan kelas lain ketika pembelajaran PKR? Padahal kelas 1 perlu perhatian yang lebih. Ya. Kan kelompok 1 ada yang mau jawab? Ini Pak, mau menjawab pertanyaan Mbak Herlin. Menurut, halo? Nggih, Mbak Ika, monggo. Oh ya, maksud suaranya. Kalau menurut saya Pak, misalkan gurunya nggak ada ya berarti harus dirangkap ya Pak. Misalkan, kalau gurunya nggak ada ya harus dirangkap. Mungkin misalkan yang nggak ada gurunya kelas 2-nya nggak hadir, mungkin murid kelas 2-nya yang digabung ke kelas 1. Misalkan itu jumlahnya 25 ya Pak. Ya itu bisa saja digabung di kelas 1. Jadi pas saat itu juga gurunya tidak akan meninggalkan murid kelas 1. Bisa serempak langsung berjalanlah untuk kelas 1 dan kelas 2 kan masih tidak terlalu jauh materinya, guru harus bisa menyampaikan pelajaran kelas 1 dan 2 pada saat itu biar saling berkaitan. Jadi tidak usah ditinggal-tinggal kelas 1-nya. Itu Pak menurut saya. Itu jawabannya ya. Pak. Pada prinsipnya boleh ya. Pada prinsipnya boleh. Selagi guru kelas yang lain ya boleh. Kalau masalah perhatian ya kita tetap memberi perhatian lebih pada kelas 1. Tapi jika memungkinkan ya, jika memungkinkan kelas yang bukan kelas 1 ada dan siap, sebaiknya memang kelas yang lain. Misalkan guru kelas 2 tidak hadir. Guru kelas 1 ada, guru kelas 3 ada, 4 ada, 5 ada. Sebaiknya yang bukan kelas 1 yang merangkap, yang PKR. Jadi mungkin guru kelas 3. Jadi nanti kelas 2 dengan kelas 3 gitu ya. Tapi pada prinsipnya boleh, kalau memungkinkan, kalau guru yang lain juga tidak ada. Dan kalau mampu, guru kelas 1-nya tidak apa-apa. Tapi kalau ada guru yang lain, sebaiknya guru yang bukan guru kelas 1. Yang tidak hadir kelas 2, ada guru kelas 3, ada guru kelas 4,
boleh guru kelas 3 yang merangkap atau guru kelas 4 yang merangkap. Karena memang tadi seperti ditanyakan Bu Erlina, kan kelas 1 perlu perhatian lebih. Jadi sebaiknya memang guru kelas 1 lebih fokus ke kelas 1-nya. Itu kalau guru kelas yang lain sempat ada ya, kalau guru kelas yang lain ada. Begitu, Mbak. Nggih, Pak. Mohon izin ya, Pak. Kalau misalnya monggo. kelas 1 gimana? Nggih. Tadi menambahkan kalau kelas 1 ya, misalnya dengan kelas 2 digabung dalam PKR gitu, Pak. Boleh asal ya, misalnya KD-nya, kompetensi dasarnya itu sama gitu, Pak. Materinya gitu, Pak. Ya. Materinya. Iya, hampir sama misalnya kompetensi Ya, dasarnya itu betul. sama. Nggih. Boleh seperti itu. Jadi tidak ada larangan selagi itu masuk memenuhi prinsip-prinsip dalam pembelajaran PKR. Tidak masalah. Nggih, Bapak. Kalau sudah tidak yang bertanya ditutup, nanti ada diskusi sebentar di latihan ya, di latihan nanti semuanya mengerjakan. Izin bertanya, Pak. Ini salah satu beberapa. Ya, gimana? Bu Halida, monggo Bu. Iya, tadi kan disampaikan sebelumnya dari Bu Ika apa ya, siswa takut dalam menyampaikan jawabannya antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Itu apakah materi yang disampaikan dalam kelas rangkap itu sama ataukah berbeda, Pak? Apakah dilakukan pembelajaran blended learning atau emang nanti giliran kelas rendah sendiri, nanti kelas tinggi sendiri, begitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya putus-putus ya, tapi sedikit bisa ditangkap. Jadi pembelajarannya itu apakah bisa mulai dari kelas 1 sendiri, kemudian kelas 2 sendiri, begitu maksudnya? Ya jelas tadi soalnya putus-putus. Nggih, Pak, atau di blended learning apakah gitu, Pak. Penyampaian materinya itu kelas Apakah? rendah sendiri, kelas tinggi sendiri. Penyampaian materinya itu kelas rendah nanti sendiri, kelas tinggi sendiri, dipisah-pisah begitu. Apakah dilakukan pembelajaran campur begitu Pak, blended learning? Efektifnya itu jangan sendiri-sendiri ya. Lebih efektifnya itu digabung saja. Kelas 1 dengan kelas 2 atau kelas berapa. Jadi pembelajaran kelas rangkapnya hanya materinya yang beda. Gurunya jadi tidak pindah-pindah kelas yang memakan waktu. Itu. Dan anak itu tidak terawasi. Kalau kita pindah kelas lain kan anak yang di kelas 1 tidak diawasi. Pindah ke kelas 2, pindah ke kelas 1 lagi, kelas 2-nya tidak terawasi. Lebih baik digabung jadi satu. Yang menyampaikan satu guru, kemudian materinya saja yang berbeda, atau mungkin tekniknya, metodenya yang berbeda. Itu, Bu. Oh iya, Pak. Bagaimana, Bu? Nggih, sama, Pak. Materi Seperti nggih. Oh, nggih. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ini kita akhiri pembelajaran di pukul 12 ya. Memasuki waktu duhur, nanti kita akhiri di jam 12. Dengan demikian nanti latihannya itu pada modul 1 di halaman 1.31 ya kan, latihan 1.31 itu nanti dikerjakan di luar web ya. Nanti jawabannya tolong ke saya. Jangan ke ini tugas mandiri atau tugas tambahan ini. Di latihan 1. Langsung ya, Pak? Ya. Jadi di latihan 1. Tadi istilah ya? 1.31
untuk memperdalam pemahaman tentang materi bab modul 1 itu gini maksudnya, pengalaman teman-teman semuanya saat mengajar PKR, saat menerapkan PKR, pembelajaran kelas rangkap. Katakanlah PKR-nya yang dimaksud PKR dalam hal ini misalnya kan Bapak Ibu merangkap 2 kelas ya. Kan mungkin sewaktu-waktu ada teman yang tidak hadir atau berhalangan lalu ngajarnya dirangkap. Itu pengalaman merangkap pelajaran itu, pembelajaran PKR itu, itu Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, ada 5 pertanyaan ini. Apakah perangkapan kelas berlangsung dalam satu ruang kelas atau lebih? Dalam arti apakah di kelas 2 dengan kelas 1 dipisah, ngajarnya kelas 1 sendiri, 1, 2 sendiri, atau digabung kelas 1, 2 jadikan 1? Itu jawabannya nanti dijawab itu. Jika berlangsung dalam 2 ruang kelas atau lebih, diskusikan alasannya kenapa dilaksanakan 2 ruang kelas itu. Kemudian nomor 2, kesulitannya apa ketika melakukan pembelajaran ini. Nomor 3, berapa banyak waktu yang terbuang. Kemudian 4, apa yang paling utama dilakukan oleh murid selama Anda atau rekan Anda mengajar. Kemudian 5, diskusikan hasil pengamatan Anda dengan teman Anda. Perkirakan apakah PKR yang Anda laksanakan sudah memenuhi syarat ideal atau belum. Jika belum bagaimana, jika sudah bagaimana. Itu nanti tugas mandiri ya dikerjakan itu untuk tambahan. Di luar web pada hari ini. Saya kira itu ya, tolong ditutup kelompok 1 diskusinya. Mohon maaf, Bapak mau tanya dulu. Dikumpulkannya di grup apa mau japri aja langsung ke Bapak, Pak? Di japri aja ya, di japri jangan di grup. Di japri karena nanti kan untuk nilainya nilai individu ini, nilainya individu. Oke, siap, Pak. Akhir kapan Pak itu, Pak? Untuk pengumpulannya mulai kapan, Ge? Mulai kalau sudah langsung saja. Kalau misalnya nanti malam sudah kirim, besok sudah kirim. Sebelum pelaksanaan tutorial yang ketiga. Sebelum tutorial yang ketiga. Sudah berarti semuanya. Masih panjang ya? Ya, boleh Pak, masih panjang nanti. Tapi ya jangan numpuk di terakhir, jangan numpuk terakhir nanti misalnya ngoreksinya agak lama. Pokoknya sesempatnya sudah kirim gitu aja. Gimana kalau sudah ditutup ya? Ya, Pak. Monggo. Itu halaman berapa Pak tadi, Pak? Kalau di saya halaman 1.31. Saya buku baru ini edisi 2. Saya buku baru yang bukunya seperti ini. Sami nggih? Nggih. Oke, sami. 1 titik. Ini baru dapat kiriman dari UT kemarin. Ini cetakan yang terbaru. Ya, kalau sudah ditutup Bu Vivi diskusinya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Nggih. Nggih, Pak. Yeah. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dinyalakan. Mau saya Terima kasih, Pak. Videonya. Kenapa, Kak? Bro yang muncul, Bu Rahayu Budiastuti belum? Budia, Arsanti, nyalakan videonya. Sudah, Bapak. Sudah. Oh ya, ini baru muncul. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, matur nuwun Bapak Ibu yang saya hormati. Sampai ketemu setelah Lebaran ya. Sabtu ini Lebaran. Selamat menyambut Lebaran di hari Sabtu atau Jumat. Mungkin ada yang Jumat, ada yang Sabtu, nggak salah ya. Sesuai dengan pendirian dasar masing-masing. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.
Bu Santi? Apa? Apa, Dang? Puasa. Pak Im? Alhamdulillah puasa. Wah, Pak Imron di Pak Imron. mentane kolek bae sih. Tangi. Gila ini seragat tangi. Seragat tangi. Lemes. Yo menduwur yo. Kapan lah? Berbeda. Ayolah. Situ bener. Bu Santi bisa. Kencan. Apa? Bu Santi bisa nambah lemu ya puasa-puasa ya. Ayo. Dagingnya panggo kueng kok badanan. Oh iya ya. Bendreng pipine be kayak bakpao bunder. Ora apa wis lah. Udah seneng ulah diputek wae CGP. Lah nyompan turu lemes ge. Ya turu wae turu. Gimana jam pira? 3.15. Telu ya. Oke. Ya, ayo. Turun Oke, dikit. sip. Ya, Kondisi Mas Lukman. Ya. Bu Dewi,